Penasihat hukum ya? Siap, Yang Mulia. Silakan. Boleh kita lihat surat kuasa dan aktivitas lainnya. Ternyata bertambus ya. Surat kuasa itu surat kuasa dua-dua. Bapak ini bikin kacau saat. Pan 25 Mei 1964 ya. Silakan masuk Indonesia ya. Agama Kristen Protestan. Tinggalnya di rumah satu Kelurahan Inang 1 ya, Kecamatan Malawai. Manado. Dan saya S3. Saudara ditahan sejak 17 April ya 2025 sampai sekarang. Sudah pernah terima surat dakwaan? Sudah baca? Sudah mengerti? Ya. Wow. Dari tahun 2020 sampai 2023 Ya. perbuatan itu sudah kami sampaikan di 4 terdakwa sebelumnya. Kami hanya poin awal sama yang akhir kesimpulan negara. Soalnya dakwaan ini 8 halaman. Iya, makanya saya minta poin-poinnya. Siap. Ya. Berat juga ya. Iya. Ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Manado untuk keadilan surat dakwaan nomor register perkara PDS garis datar 10 garis miring NMD garis miring FTP 1 di 08 garis miring 2025 identitas terdakwa Pendeta Eni Arina PhD. Dakwaan primer bahwa terdakwa Pendeta Eni Arina selaku Ketua Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Majelis Masih Injili di Minahasa periode pelayanan 2018 sampai 2022 dan periode pelayanan 2022 sampai 2027 secara bersama-sama dengan saksi Jeffrey Kurengkeng SH selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang secara ex officio menjabat selaku Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah DPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2019 sampai dengan bulan April 2021
Saksi Asiano Gaming Kawatu SS selaku asisten sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Utara. Bidang administrasi umum asisten 3 yang merangkap jabatan sebagai ex officio selaku wakil ketua 1 tim anggaran pemerintah daerah DPD pada periode tahun 2019 sampai 2022. Saksi Freddy Kaligis MAP selaku Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 sampai 2023 dan selaku penanggung jawab tim evaluasi hibah dan bantuan sosial berupa uang pemerintah Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 sampai 2023 dan saksi Steve Kepel STMSI selaku sekretaris daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 dan ulangi tahun 2022 sampai 2024 yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah dalam berkas perkara tersendiri pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus nomor 69 Kelurahan Tering Atas Kecamatan Wanian Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus nomor 69 Kelurahan Tering Atas Kecamatan Wanian Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus nomor 69 Kelurahan Tering Atas Stasiun Penyusunan RKA BKAD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2020 saksi Yefri Korengkeng yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan juga selaku Bendahara Umum Daerah meminta saksi Melki Martindas selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara sekaligus juga merupakan kuasa penggunaan anggaran dana hibah dan saksi Jamie Panto selaku pejabat pengatur. Kedua, kepada Gubernur Sulawesi Utara Sekretaris Daerah nomor K05/06/2022 tanggal 9 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut yang tidak akan kami bacakan dianggap telah dibacakan dengan menambahkan program kegiatan karya pemuda Gemim Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Wilayah Penawan 1 yang sebelumnya tidak masuk dalam surat permohonan bantuan dana hibah tahun anggaran 2023 kepada Gubernur Sulawesi Utara Ceki Sekretaris Daerah nomor K0482-UM-06/2022 tanggal 6 Juni 2022 bahwa terhadap pemberian dana hibah tahap 2 2023 kepada Sinode Gemim untuk kegiatan perkemahan karya pemuda Gemim Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Gemim Wilayah Penawan 1 tahun 2023 sebesar Rp500 juta terdakwa yang telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp500.319.351. Namun karena kegiatan tersebut tidak termasuk dalam proposal permohonan bantuan dana hibah tahun anggaran 2023 kepada Gubernur Sulawesi Utara Ceki Sekretaris Daerah nomor K0482-06/2022 tanggal 6 Juni 2022 dan tidak masuk dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga terhadap penggunaan dana tersebut tidak dapat dibayar oleh dana hibah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 sehingga dana yang diterima dan diperoleh oleh terdakwa pendeta Inarina sebesar Rp500 juta perkemahan karya pemuda Gemim Pelayanan Pemuda Sinode Wilayah Penawan 1 tahun 2020 sebesar Rp500 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2022 saksi Stefan Andreas Gempel mengumpulkan kepada SKPD penerimaan anggaran DD sehubungan dengan penggunaan anggaran DD tersebut di mana waktu itu saksi Andreas Gempel menyampaikan kepada saksi Freddy Kaligis selaku Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat akan mendapatkan DD diperuntukkan untuk saksi Freddy Kaligis dan saksi Steve Harga Andreas Gempel tersebut atas pertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang tidak akan kami bacakan lagi akan telah dibacakan bahwa ada perbuatan melakukan yang kepada terdakwa pendeta Henkarina bersama dengan saksi Jeff Lodi Korek yang saksi Asiano Gaming Kawatu saksi Freddy Kaligis dan saksi Steve Harga Andreas Gempel yang penuntutan masing-masing diajukan secara terpisah dan berkas perkara sendiri tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor BPKP Provinsi Sulawesi Utara terdapat kerugian negara pada pengelolaan dana hibah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Sinode Gemim Masjid Minahasa tahun anggaran 2020
sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar 8.987.684.405,98 sen. Dari dana hibah yang diterima sebesar 22.700.000.000 rupiah. Diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Tanda belum. Komunikasi dengan tim penasihat hukum saudara menanggapinya terkait. Jadi kami atas dakwaan tersebut tidak akan mengajukan eksepsi, tapi ada sedikit catatan kecil yang harus diklarifikasi oleh penuntut umum bahwa kami telah menitipkan kerugian negara di jaksa. Ya, benar. Itu jadi barang bukti ya dalam perkara ini. Atau Masih penitipan. Yang kami rekening penampungan. diserahkan pada saat sudah berlimpahan ya. Itu masih di dalam Izin yang mulia kami jelaskan ada dua hal di sini yang mulia. Yang pertama ada disita oleh penyidik Polda dan ada dihentikan setelah kami menerima tersangka dan barang bukti yang mulia. Dan penitipan itu dilaksanakan secara 3 tahap ya. Tapi setelah perkara ini dilimpahkan. Oh 3 tahap ya. Jadi jumlah berapa surat? siapa? Gitu ya. Tidak minta bahan ya. Yang terakhir ini 5, penyerahan langsung. Jadi setelah Baik, berapa? karena tidak ada Sejumlah diskusi, berapa? maka kita lanjut pada rumusnya ya. Ya, si jumlah yang 3 itu berapa? Lanjutkan saksi-saksi. Itu Oh. kan nanti perkara ini kalau misalnya saksinya masuk di dalam semua berkas, kita dahulu pastinya pada sidang awal ya itu 5 berkas itu bisa sekaligus ya. Keberatan nggak tim penasihat hukum? Tidak ya, saya. Jadi silakan diseleksi lah. Tidak harus seluruh saksi yang ada dalam BPK penyidikan itu dihadirkan. Ya, Siap. gitu ya. Baik, untuk memberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi sidang tertunda di hari Rabu tanggal 10 September 2025 ya. Sidang hari ini kami nyatakan ditutup. Permisi Pak. Di sini, suruh berbeda di sini. Ketua. Ini baru selesai.
Reng. Situ Jo. Ya. Dan soal apakah ada dana mengalir ke rekening pribadi? Tidak ada. Tidak ada dana mengalir ke rekening pribadi. Bagaimana, Bung? Bagaimana dengan beredar berita bahwa ada penyerahan dana titipan? Dana titipan begini. Jadi dana titipan yang kemarin kan kita sudah tahu bahwa Polda melakukan penyitaan terhadap rekening sinode. Notabene rekening sinode itu adalah uang persembahan, uang dari jemaat. Nah, kita menunjang penegakan proses hukum. Jadi kalau sinode Gemim sekarang ini, kalau misalnya memang ada pelanggaran administratif, ada doi. Tapi itu nanti diuji di pengadilan. Apakah misalnya ini dana titipan hasil perbuatan korupsi atau ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi, ya silahkan. Tapi kita siap. Kalau misalnya memang ini cacat administrasi atau apa, tinggal hubungan hukumnya, apakah pelanggaran administratif dia masuk dalam wederrechtelijk perbuatan pidana atau onrecht terhadap peristiwa perdata. Nanti kita buktikan nanti di pemeriksaan fakta-fakta. Oke, Pak. Bukan dikembalikan, tapi dititipkan ya Pak? Dititipkan. Bukan dikembalikan? Iya, karena itu harus diuji. Dan dari surat dakwaan jelas tidak ada dana yang mengalir ke rekening pribadi. Pak, berarti kalau itu tidak terbukti uang tersebut dikembalikan? Ya dikembalikan kepada Pak, Gemim. ada juga pernyataan jaksa bahwa jaksa akan melakukan penyitaan itu uang tersebut, Pak. Gimana, Pak? Dari Kejari Manado, Pak? Itu kan sudah disita kan itu penyitaannya. Tadi kan diterangkan oleh jaksa, nanti penyitaannya disampaikan di persidangan selanjutnya. Sudah dijadikan barang bukti Pak? Secara resmi? Ya. Sudah dijadikan barang bukti secara resmi? Kalau dijadikan barang bukti secara resmi itu kewenangan kejaksaan, bukan kita yang menjawab. Yang pasti kalau bukan itu uang korupsi berarti dikembalikan ke yang bersangkutan, Pak. Ya pasti harus begitu. Tapi memang itu diambil di rekening Gemim, bukan rekening pribadi ya. Nah, jadi Gemim menunjang proses penegakan hukum. Sehingga penegakan hukum itu bisa memberikan rasa keadilan. Jadi kalau ada tuh ahli hukum Jerman, dia bilang yang Radbruch, tujuan daripada hukum itu adalah keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Nah, kepastian dan kemanfaatan seringkali saling bertentangan. Jadi kami mengharapkan aparat-aparat penegak hukum untuk tidak terlalu kaku demi kepastian hukum dan tidak terlalu lentur demi kemanfaatan hukum. Harus ambil jalan tengah. Mana yang benar? Apakah cuma sesuai dengan corong undang-undang atau ada peresaan dan naluri hukum di dalam peristiwa ini? Kalau misalnya memang terbukti tidak bersalah ya. Kalau bersalah? Kalau bersalah ya diserahkan ke hukum. Oke, makasih ya.